Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bahas satu smartphone yang lagi cukup heboh nih, EQO Neo 10. Katanya sih ini ponsel kelas menengah, tapi kok spek sama fiturnya banyak yang bilang mirip-mirip flagship gitu. Nah, misi kita bareng Anda kali ini kita bongkar bareng-bareng apa bener EQO Neo 10 ini se-worth it itu. Performa kenceng, tapi harganya lebih masuk akal. Cocok nggak ya buat Anda? Oke deh, ayo kita mulai kali. Kita mulai dari otaknya dulu kali ya, performa. Disebut pakai Snapdragon 8S Gen 4, skor Antutunya gila juga. Katanya bisa 1,9 sampai 2 juta poin. Itu kan angka buat ngukur seberapa kencang prosesornya gitu ya. Iya, skor segitu tuh tinggi banget. Tapi yang bener-bener mengganggu pasar, itu angkanya mirip sama Snapdragon 8 Gen 3. Itu kan chipset flagship tahun kemarin. Jadi Anda bisa dapat performa tahun lalu dengan harga sekarang yang jauh lebih murah. Itu disrupsinya. Ditambah lagi memorinya cepat, LPDDR5X Ultra, storage UFS 4.1, buka aplikasi, mindahin data jadi lebih gesit lah. Terus ada chip Q1 tambahan itu kan, yang katanya khusus buat ngegame, kayak di iQOO 12 yang lebih mahal itu. Beneran ngaruh banget gitu buat main game. Buat game macam Mobile Legends, MLBB ya, settingan Ultra 120 FPS itu sih lancar jaya, nggak ada masalah. Nah, chip Q1 ini bikin ada fitur 144 FPS, keren kan? Biar sama kayak layar 144 Hz-nya. Tapi penting nih buat Anda tahu, ini tuh pakai interpolasi, jadi dia kayak nambahin frame rekayasa gitu. Akibatnya, respons sentuhan jari kita ke layar itu bisa kerasa agak sedikit delay, sedikit telat. Oh, gitu ya. Jadi ngejar angka frame rate tinggi biar pas sama layar, ada harganya juga di responsivitas. Wah, berarti buat main kompetitif kayak MLBB, bisa jadi malah nggak enak dong ya pakai fitur ini. Tepat. Mungkin lebih bijak ya main di 120 FPS aslinya aja, lebih responsif. Tapi nih, buat game kayak Genshin Impact yang kan aslinya cuma mentok 60 FPS, nah fitur interpolasi 144 FPS ini mungkin kerasa bikin gerakan lebih halus, ya semacam ilusi gitu. Cuma, ya jangan kaget juga, performa gini paling cuma tahan 5 menitan lah kalau di ruang AC. Abis itu ponselnya mulai panas, terus frame rate-nya anjlok ke sekitar 45 FPS. Nah ini kelihatan nih batas manajemen panasnya kalau lagi kerja keras. Nah, performa kenceng itu kan biasanya ada konsekuensinya ya. Kelihatan banget nih di bagian suhu sama baterai. Kalau lagi main game berat, suhunya bisa nyentuh 46 derajat Celcius. Ini dia nih, sisi mid-range-nya kelihatan kalau soal ngademin mesin panas. Gede banget tuh 7000 mAh, kelihatannya wah gitu. Tapi, yaitu chipset kencung ini ternyata lumayan haus daya juga. Main MLBB setengah jam aja bisa habis 14%. Main Genshin setengah jam malah 18%. Bahkan buat nonton YouTube sejam itu habis 7%. Jadi baterai jumbo itu nggak otomatis jaminan tahan lama banget ya kalau kita pakainya intensif terus. Ini trade-off yang penting banget buat Anda pertimbangkan berarti. Untungnya sih ada charger super cepat 120 watt itu ya. Katanya bisa isi 50% cuma 15 menit, terus penuh sekitar 33 menit. Wah, itu ngebantu banget sih pastinya. Iya, betul. Itu penyelamatnya. Nah, sekarang kita geser dikit ke bagian yang dilihat sama dipegang langsung ya. Layarnya nih. Ini salah satu yang dijual banget sama iQOO Neo 10. Panelnya AMOLED 6,78 inci, resolusinya tajam, 1,5K, refresh rate juga tinggi, 144 Hz, terus tingkat kecerahannya itu loh, tinggi juga, 2000 nits. Itu artinya kalau di luar ruangan, pas lagi terik, layarnya tetap jelas. Bahkan bisa nyampe 5500 nits buat konten HDR. Jadi secara visual ini manjain mata banget. Desainnya juga kayaknya ngambil inspirasi dari kakaknya yang flagship ya. Modul kamera belakangnya itu loh yang bentuknya squircle khas iQOO. Warnanya juga ada yang oranye unik, ada yang hitam kalem. Tapi ini nih, frame-nya ya masih polikarbonat ternyata plastik. Nah, di sini kerasa nih kompromi harganya. Nah, tetap ada kok. Kayak IR Blaster, jadi bisa buat remote TV atau AC. NFC juga ada buat bayar-bayar digital. Sama bypass charging. Nah, bypass charging ini bagus kalau mau main game sambil ngecas, jadi panasnya nggak langsung ke baterai. Rating IP65 juga lumayan lah, tahan cipratan air sama debu. Oke, nah ini nih bagian yang dari tadi bikin saya penasaran banget dari ulasannya. Kamera.
Kok katanya buat harga segini, hasil foto malamnya bisa bagus banget? Beneran sebagus itu kah? Nah ini dia kejutannya, ternyata emang iya, foto malamnya itu disebut-sebut bagus banget, hasilnya bening, noise-nya dikit, warnanya tetap keluar, terus cahaya lampu-lampu gitu kelihatan rapi, jauh di atas ekspektasi lah buat kelas harga segini. Foto siangnya juga oke kok, warnanya bagus, kontrasnya pas, dynamic range-nya juga luas, kamera ultrawide-nya yang 8 megapiksel juga hasilnya ya lumayan lah, masih bisa diterima. Tapi, pasti ada tapinya kan? Nggak mungkin sempurna semua. Tentu aja. Ya, disinilah sisi mid-range-nya balik lagi. Perekaman video pakai kamera depan nih. Walaupun udah bisa 4K 60 fps, keren kan? Sayangnya nggak ada stabilisasi gambar, nggak ada IES atau OIS. Jadi kalau Anda rekam sambil jalan gitu, ya hasilnya goyang-goyang. Terus dynamic range-nya juga agak terbatas. Bagian yang terang gampang banget jadi putih semua, overexposed. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, iQ Neo 10 ini emang paketnya kuat banget ya berarti? Iya, kuat banget. Anda dapat performa kayak flagship tahun lalu, terus kamera malamnya itu loh bikin kaget bagusnya, tapi harganya tetap di kelas menengah. Ini contoh nyata sih gimana batasan antar kelas harga smartphone itu makin lama makin tipis, makin kabur. Terutama soal performa mentah sama kemampuan foto di kondisi tertentu ya. Saran praktis aja nih, kalau Anda memang minat, mungkin pertimbangkan ambil varian RAM yang minimal 12 GB deh, biar lebih nyaman buat jangka panjang. Jadi, kalau kita balik ke misi awal kita tadi, bener nggak sih ponsel ini nawarin nilai sehebat klaimnya? Jawabannya kayaknya iya ya. Tapi dengan catatan penting tadi soal manajemen panas kalau digeber, sama konsumsi daya chipsetnya yang lumayan tinggi. Bukan ponsel sempurna, tapi paket nilainya ini menarik banget. Betul sekali, ada trade-off yang jelas dan itu perlu Anda pertimbangkan banget sesuai kebutuhan Anda nanti. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau dikasih performa sebuas ini, tapi konsumsi dayanya juga lumayan boros, Anda pribadi bakal gimana nyimbanginnya? Apakah Anda tipe yang nggak masalah bawa powerbank kemana-mana demi kecepatan maksimal? Atau Anda lebih butuh ponsel yang ya lebih adem dan baterainya awet buat pemakaian normal sehari-hari? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai ketemu di Deep Dive kita berikutnya.